lihat dulu yang ditambah itu apa sih belanja. Yang ditambahi paling besar itu 3, Mas. Kementerian PUPR. Nah, kan masuk tadi. Jadi infrastruktur mau tetap digenjot nih. Yang kedua adalah Kementerian Pertahanan. Yang ketiga ini yang paling menarik. Yang ditambah itu Polri. Kebijakannya akan sedikit mengurangi. Yang dikurangi paling besar itu salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mungkin kalau diangkat jadi rame nih. Kalau kita menginginkan Indonesia tidak memiliki utang atau sekurang-kurangnya memiliki utang yang menurun. Ini kan kita tahun tambah nih. Udah berkali-kali kita bicara antar para yang relatif pengamat ini. Kita bisa buat skenario yang penting tidak bertambah. Terus saja flat. Nanti setelah itu baru setelah 5-6 tahun dikurangi. Logika itu masih bisa dipakai. Persoalannya pemerintah kan tidak mau. Itu yang dibutuhkan pertama adalah sense of crisis. 1, naikin pendapatan. 2, menekan belanja. Ini menekan belanja tidak dilakukan. Menaikin pendapatan, pemerintah kesulitan. Kalau menaikkan pendapatan dengan meningkatkan pajak kepada semua pihak termasuk yang kecil, maka perekonomian itu bisa tidak berkembang sebagaimana harapan. Kalau uang masyarakat berkurang, dia mengurangi konsumsi. Uang perusahaan banyak, usaha UMKM ya, dipajaki, dia kemampuan berinvestasinya berkurang. Ini bisa jadi pukulan balik. Tahun pertama, tahun kedua dia sukses, tahun berikutnya bisa lumpuh kita akibat proses itu. Kalau kita mau tidak bayar utang ngemplang, itu cerita panjang lagi. Anggap aja kita sudah mengalami posisi seperti sekarang. Utang sudah 8.445 triliun, mau 8.850. Pendapatan kita di tahun 2024 ini rencananya ditarikkan hanya 2.800 triliun, Mas. Nah, kan gitu. Terus kalau kita bayar bunganya 497 triliun, cicilannya di kisaran 650 triliun. Berarti bunga tambah cicilan 650 tambah 500, 1.150 triliun. Kalaupun ada praktek-praktek pengiritan segala macam, tetap akan keluar 1.100 triliun. Nah, seandainya pandangan-pandangan yang agak radikal, terutama yang komen di kita ini, nggak apa-apa. Ini kita angkat tidak sebagai sentimentalnya, tapi sebagai pikirannya bahwa harusnya kita jangan ngutang lagi. Oke. Kalau kita tidak mengutang lagi, berarti kan 2.800 triliun tadi tersisa berapa? Ya enggak? Nah, masalahnya itu kita cukup aja belanja 2.800 juga. Nanti dulu, itu cukup untuk belanja tahun ini saja. Lu cicilan utangnya bagaimana? Nah, gitu. Bunganya bagaimana? Nah, kurang lebih begitu ya. Maka belanjanya direncanakan pemerintah itu 3.400, Mas. Jadi bertambah ini. Setelah berjalan 6 bulan, sebelumnya hanya 3.300 kurang sedikit. Nggak tahu, pemerintah mestinya disetujui DPR, karena saya tidak pernah mendengar DPR tidak menyetujui rencana pemerintah yang begini. Ditambahi, Mas. Jadi kita rencananya belanja 3.400, pendapatan 2.800 kan kurang. Udah itu aja tanpa bayar cicilan dan bunga bunga utang aja udah defisit. Bunga masuk, Mas. Bunga masuk, tapi cicilan nggak masuk. Nah, ini memang agak sedikit rumit bisa gitu ya. Reschedule itu ya, gitu ya, reschedule. Tapi yang penting tuh begini, kita harus, pemirsa ini nanti suatu saat kita akan podcast tentang ini. Lihat dulu yang ditambah itu apa sih belanja. Ini tambahan setelah berjalan loh. Nah, saya sudah perhatikan tadi. Yang ditambahi paling besar itu 3, Mas. Kementerian PUPR. Nah, kan masuk tadi maunya Mas Hersho tadi. Jadi infrastruktur mau tetap digenjot nih. Yang kedua, ini menarik, yang bertambah banyak itu adalah Kementerian Pertahanan. Berarti alutsista ya terutama. Yang ketiga ini yang paling menarik. Yang ditambah itu Polri. Nah, pada saat bersamaan kebijakannya akan sedikit mengurangi. Yang dikurangi paling besar itu salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mungkin kalau diangkat jadi rame nih. Kemendikbud dikurangi, polisi ditambahi, kurang lebih kalau mau kasar begitu. Saya ingin menyampaikan itu. Nah, lalu dengan cara demikian kita kembali ke pokok soal. Seandainya kita berandai-andai ya, kita tidak ingin mengutang lagi. Karena syaratnya utang kita lunas itu kan tidak utang baru lagi. Utang lama pelan-pelan dilunasi kan begitu. Kalau mau kita nggak berutang, atau jangan ekstrim lah, utangnya terkendali. Nah, maka persoalannya di tahun ini saja kita
kita mau belanja 3.400, ya toh, pendapatan 2.800, cicilan utang 650 triliun. Nah, maka kalau mencoba menurunkan 2.800 tadi, maka terpotonglah banyak hal. Kira-kira itu gaji pegawai harus dipotong, Mas. Kemudian bansos mungkin nyaris ditiadakan, subsidi nyaris ditiadakan. Itu mungkin bisa, Mas. Tapi secara praktek kan tidak mungkin. Secara praktek saat ini. Ya. Jadi kira-kira saya ingin menyatakan dengan kondisi saat ini, kalau kita menginginkan Indonesia tidak memiliki utang atau sekurang-kurangnya memiliki utang yang menurun. Ini kan kita tambah nih. Jadi sisa utang itu kan kalau bisa menurun. Saya nggak terlalu ekstrim, Mas. Udah berkali-kali kita bicara antar para yang relatif pengamat ini, kita bisa buat skenario yang penting tidak bertambah. Jadi stuck aja. Jadi utang baru itu hanya sebesar utang menyicil. Berarti kan dia, ini anggap aja 8.000. Nah, terus kalau sudah kita kuat, nanti baru terus saja flat. Nanti setelah itu baru setelah 5-6 tahun dikurangi. Logika itu masih bisa dipakai. Tapi apa? Persoalannya pemerintah kan tidak mau. Udah jelas-jelas itu yang dibutuhkan pertama adalah sense of crisis. Pemerintah mau nggak mengakui bahwa kita ini bisa bermasalah dengan utang ini, dengan beban utang ini. Baru ada solusi. Ini enggak. Selain bilang aman, belanja itu, betul tadi para komentator tadi, belanjanya harus lebih efektif, lebih efisien. Nah, tetapi yang dilakukan pemerintah justru menambahi belanja-belanja tertentu. Nah, pendapatan lalu, kan ada dua cara tuh kalau kita mau defisit berkurang ya, core-nya berkurang. Satu, naikin pendapatan. Dua, menekan belanja. Ini menekan belanja tidak dilakukan, menaikin pendapatan, pemerintah kesulitan. Kan sudah berkali-kali kita katakan, kalau menaikkan pendapatan dengan meningkatkan pajak kepada semua pihak, termasuk yang kecil, pelaku UMKM atau rakyat, atau apapun jenisnya, kita sudah bilang macam-macam kan kendaraan bermotor, maka perekonomian itu bisa tidak berkembang sebagaimana harapan. Karena kan kalau uang masyarakat berkurang, dia mengurangi konsumsi. Kalau uang perusahaan banyak, usaha UMKM ya, dipajaki, dia kemampuan berinvestasinya berkurang. Maka ini bisa jadi pukulan balik. Tahun pertama, tahun kedua dia sukses, tahun berikutnya bisa lumpuh kita akibat proses itu. Karena itu diperlukan cara yang lebih hati-hati, spesifik. Tapi pertamanya harus dipenuhi dulu. Mau nggak pemerintah menyadari bahwa ini harus di-manage ulang, dikelola ulang utang. Mengelola ulang utang berarti mengelola utang belanja dan mengelola utang pendapatan. Dengan cara itu pun kemungkinan besar kita butuh sekitar 10-20 tahun untuk membuat utang turun, bukan hilang loh, Mas. Nah, tapi ketika utangnya flat lalu turun, PDB-nya naik, maka rasio atas PDB itu bisa di kisaran 20%. Dengan pendapatan, dia bisa di kisaran yang masuk akal, 15-20%, bukan 40%. Sebenarnya hanya seperti itu. Secara omong-omongan begini, tidak memerlukan ilmu tinggi-tinggi, Mas Hersu. Ya, kalau Mas Hersu, mohon maaf, saya suka menyontohkan Mas Hersu, kesulitan utang, ya toh, kesulitan beban utang, maka jangan nambah utang lagi. Kan begitu, atau jangan nambah banyak-banyak. Kalau kemudian Mas Hersu harus mengendalikan belanjanya, lalu mengupayakan kenaikan pendapatannya. Nah, saya agak kasar sedikit kali ini, bahwa menurut saya kondisi keuangan pemerintah itu persis seperti yang ramai di media ini, yang orang terjerat pinjol, Mas. Pinjol, pinjol lah yang paling gampang. Ya orang itu masih punya pendapatan, tapi kan tertatih-tatih bayaran kepada pinjolnya. Orang itu mungkin masih punya rumah, punya motor, ya toh? Aset namanya, tapi kan terancam aset itu kalau dia tidak mampu menahan. Sama pemerintah ini punya aset, tapi aset ini terancam. Bisa saja perusahaan satu-satu BUMN di masa mendatang ya, bukan setahun dua ini dijual. Pendapatan pemerintah naiknya biasa, naik Mas, tapi biasa. Lebih cepat naiknya utang, ya kan? Nah, dengan cara-cara seperti itu sebenarnya masih ada peluang. Tapi betul-betul butuh political will. Kira-kira begitu. Oke. Kan ini kemarin Pak Prabowo malah nyatakan dia sampai taruhan gitu dengan seorang menteri dari negara sahabat gitu, yang dia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 8%, bisa dipacu tumbuh 8%. Sementara
si Menteri Sahabat ini nggak percaya karena dia juga pasti punya hitung-hitungan aja. Jadi sebenarnya bagaimana menjelaskan ini, apakah Ya. apakah itu memang tidak mungkin terjadi atau kalau itu mungkin terjadi apa syarat-syaratnya begitu? Karena ada juga menyatakan ini kayak kecepatan mobil yang dipaksa melaju sangat kencang itu bisa overheated gitu. Betul, betul. Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. Bahkan untuk kali ini karena kita bicara utang, nanti kita hubungan dengan utang. Ya, ya bisa kan Jadi itu? kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi itu dari beberapa sisi. Mari sisi pertama. Sisi pertama itu adalah bahwa kalau ekonomi tumbuh itu berarti produksi barang dan jasanya bertambah. Yes. Nah, kalau dinilai rupiah ya nilainya meningkat. Nah, pertambahan jumlah produksi barang dan jasanya itu naik 8%. Berarti saat tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya bertambah 8%. Nah, kita belum pernah mengalami pertumbuhan 8% selama era reformasi. Ya. Kita hanya pernah mengalami tumbuh 8-10%, 9% itu di beberapa tahun era Soeharto, nggak tiap tahun juga, Mas. Kan gitu. Kalau rata-rata SBY itu 5,8, 5,65, 68, Jokowi ini 4,13. Ya kan? Mau 8 itu luar biasa. Dari sisi itu dulu. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa yang bertambah pesat, bukan hanya bertambah pesat, bertambah saja, itu perlu apa yang disebut dengan satu konsumsi masyarakat. Benar nggak? Itu penyumbangnya. Kalau masyarakat nggak mengkonsumsi tinggi, gimana orang mau produksi? Kan nggak laku produksinya. Yang kedua namanya investasi. Si perusahaan-perusahaan dimaksud swasta, itu termasuk pemerintah si BUMN, menambah investasi itu artinya menambah kapasitas produksi, Mas. Dengan menambah kapasitas produksi itu tidak hanya menambah produksi tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang. Berarti ada aspek investasi. Nah, yang ketiga, karena masyarakat mungkin tidak sepenuhnya bisa menyerap, harus diekspor. Jadi 3 ini kuncinya dulu. Jadi ekspor itu kan menyerap produksi kita. Nah, 3 macam ini jurus siapapun yang mau menjadi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi itu dilihat dari sisi itunya. Dilihat dari sisi lainnya, kira-kira kita produksi di sektor apa saja yang dorongannya kuat. Nah, menurut struktur itu porsi terbesar kita itu memang betul industri, ya. Tetapi mepet-mepet dengan pertanian, mepet-mepet dengan perdagangan. Nah, kalau misalnya kayak hilirisasi segala macam itu memang sebagian masuk industri, sebagian masuk pertambangan. Ini kalau diutak-atik itu tidak bisa. Misalnya hilirisasi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya bisa dikatakan antara 0 sampai 0,1, 0,2 dari angka 5 atau 6 loh. Make sense nggak? Ya kalau dikencengin lagi dia jadi 0,3 dari 8 kan. Untuk mendorong 8 harus industri. Nah, industrinya, saya ambil contoh mikronya. Betapa menjeritnya industri tekstil Indonesia. Tekstil itu adalah salah satu andalan kita di masa lalu. Sekarang jerit. Ya, mau alas kaki, pakaian dan sebagainya. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan konstruksi. Ini menarik, Mas. Konstruksi ini kan mestinya dengan pembangunan infrastruktur dia meningkat pesat. Tapi faktanya tidak. Karena sebagian konstruksi itu tidak mendorong langsung. Karena ada hal yang terkait dengan luar negeri. Ini harus kita ingat juga ini bahwa produksi yang inputnya dapat dari luar negeri mengurangi pertumbuhan. Maka dengan cara satu tadi dari sisi unsur konsumsi, kalau pemerintah majakin tinggi, ya konsumsinya kan tertahan. Ya. Kalau pemerintah memajaki tinggi, swastanya investasi tertahan. Tertahan itu berarti kan nggak bisa kenceng. Loh dari mana? Bagaimana dia bisa ekspor? Kalau daya saingnya lemah. Nah, betul dibuat jalan dan sebagainya. Intinya logika satu ini untuk 8, jangankan 8, Mas. Untuk mempertahankan 5 aja pemerintah harus kerja keras. Dari sisi 2, dari sisi sektoral. Kalau misalnya hanya mengandalkan beberapa sektor yang sedang dikemukakan, tadi sebutlah subsektor hilirisasi, nggak masuk. Nah, memang saya dengar kabar Pak Prabowo ini ingin mendorong pertanian, ya, karena pertanian gede. Tapi yang didorong bagian mananya dari pertanian? Kalau misalnya industri pertanian, itu pemerintah tidak akan mampu investasi di industri pertanian, pasti mengundang investasi asing, investasi besar, dan itu asing. Kalau yang masuk asing, berapa dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi? Karena harus ada yang dikeluarkan untuk bayar, untuk return ya, untuk kembalian. Jadi logikanya sulit ini untuk pertanian. Industri kita belum mendengar industri apa yang mau diunggulkan.
industri terbesar kita, mungkin banyak yang belum sempat menyimak, industri terbesar kita itu adalah industri makanan dan minuman, Mas Hersho. Sepertiga dari industri. Nah, maksudnya seandainya kita kayak Thailand gitu ya, di-push pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang membantu industri makanan minuman, baik yang bersifat melayani domestik maupun yang keluar. Jadi misal jangan, ya, masa kita kalah kopi namanya Starbucks, McD sama KFC lah, jangan Starbucks. Itu enak mana dengan Padang misalnya, dengan rendang Padang. Jauh. Sebetulnya, nah makanya, dan itu boleh dicek, kenapa rendang Padang tidak menjadi franchise internasional. Misal, ini ada, tentu ini perlu banyak hal ya. Yang kira-kira begini itu kelihatan. Kita kopi produsen besar, coklat kita kakaonya produsen besar, tapi produk coklatnya kita ketinggalan. Kalau itu ada bayangan. Tapi sejauh yang saya lihat dari narasi-narasi yang dikemukakan, tidak ke sana. Maka sulit kan untuk 8%. Nah, kembali ke soal investasi tadi. Sementara pemerintah ini berharap pemerintah lah yang investasi, sebagaimana yang terjadi di era Pak Jokowi ini kan narasinya seolah-olah pemerintah toh yang bangun jalan, bangun baik, kan investasi. Loh, pemerintah membangunnya dengan utang. Di satu sisi dia menambah aset, di sisi lain menambah kewajiban. Dan kewajiban dimaksud tidak jangka pendek, sampai nanti. Nah terus ini ada kaitannya. Mengapa Pak Prabowo waktu kampanye? Menurut saya itu bukan keseleo lidah, itu memang jadinya kan konsepnya jadi begitu. Kalau mau mendorong perekonomian tumbuh 8%, maka utang ditingkatkan agar pemerintah bisa investasi. Nah, maka rasio utang 50% itu aman dari PDB ya. Coba seperti itu. Maka pembicaraan kita yang 2 kali sebelum ini jadi relevan semua. Bagaimana mau menambah utang? Siapa yang mau ngutangi kita, itu juga pertanyaan serius. Emang orang percaya nih di depan-depan. Nah, yang sekarang ini ngutangi pemerintah paling banyak itu adalah Bank Indonesia, Mas. Kemudian disusul Bank Umum. Jadi 2 nih. Asing kalah sama mereka. SBN ini ya. SBN kan utang itu namanya. Asing itu memang dengan Palas dengan ini seimbang lah bertiga ini. Tapi asing sudah wait and see. Maka sumber dana investasi yang mana yang dimaksud? Lalu ada muncul lagi ide tuh membuat apa itu kayak crowdfunding ya dari keluarga-keluarga gitu. Ya ya itu sebenarnya semacam crowdfunding. Benar itu, praktek itu di banyak negara. Sama dengan utang tadi di negara-negara yang sudah maju, Mas. Jadi karena di sana banyak orang kayanya, dia dengan bersama mereka tidak harus selalu melalui lembaga keuangan, melalui anunya sendiri. Ya, ibaratnya Mas Hersho kalau usaha dari duit keluarga kan biayanya lebih rendah. It's okay. Pertanyaannya sangat serius. Emang keluarga-keluarga itu mau